Shalom, selamat pagi rekan-rekan remaja dan pemuda GKI Pastor. Sebelum kita mengikuti ibadah hari Minggu di pagi hari ini, teman-teman dipersilakan untuk mengambil sikap saat teduh sejenak. Salam sejahtera bagi kita semua, kiranya sukacita Tuhan senantiasa hadir di tengah kehidupan yang saat ini teman-teman jalani. Dan kita senantiasa bersyukur atas kasih kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Khotum dan salam. Kebaktian kita pada saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Rekan-rekan remaja dan pemuda yang terkasih, setiap dari kita pasti memiliki kemampuan dan talenta untuk senantiasa mengembangkan diri. Itulah suatu anugerah Tuhan. Melalui tema ibadah hari ini, aku, kemampuanku, dan emosiku, kita sebagai remaja dan pemuda Kristen diajak untuk mengelola kemampuan diri dengan sebaik mungkin. Kita tidak boleh mudah marah dan mementingkan diri sendiri dalam mengoptimalkan setiap kemampuan dan anugerah serta talenta Tuhan. Mari kita semakin menyiapkan hati kita untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kita naikkan satu pujian, serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama.
Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Rekan-rekan semua yang terkasih, saat ini Tuhan mengundang kita, saudara dan saya, untuk mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Rekan-rekan semua diberi kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Bapa di surga, kembali kami menghadap-Mu Tuhan. Kami berlutut, kami menyerahkan setiap kehidupan kami yang seringkali justru dalam tutur kata, pikiran dan perbuatan kami menyakiti hati Tuhan. Baik yang kami lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Sebagai manusia kami menyadari bahwa kami manusia yang terbatas, penuh dengan dosa. Kami butuh pertolongan Tuhan untuk melepaskan semua itu. Kami butuh keselamatan dari Tuhan, agar kami dapat melawan setiap godaan, setiap hal-hal yang di luar dari apa yang berkenan bagi Tuhan. Seringkali kami lupa atau tidak meluangkan waktu untuk Tuhan. Seringkali kami tidak mensyukuri atas berkat penyertaan yang Tuhan berikan. Apapun situasi yang kami alami, tangan Tuhan senantiasa merendah kami. Tangan Tuhan senantiasa membentuk kami. Namun seringkali kami justru tidak bersyukur atas anugerah Tuhan itu. Kami juga seringkali mementingkan diri kami sendiri, bersikap egois, tidak peduli dengan orang lain. Kami hanya mengutamakan apa yang membuat kami senang, apa yang penting dalam kehidupan kami, entah cara apapun yang kami lakukan. Maka saat ini kami membawa segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami Tuhan. Berikanlah kami selalu hikmat agar kami terus dapat melakukan apa yang baik, apa yang turut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan memohon. Amin. Untuk merespons pengakuan dosa kita di ibadah pagi hari ini, kita naikkan pujian Allah Peduli. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri.
yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita masuk dalam berita anugerah. Rekan-rekan dipersilakan untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Allah yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 sampai 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita memberikan salam damai. Mari dengan sukacita kita sambut janji dan pengharapan dari Tuhan dengan mengangkat pujian dengan sayapmu. Kata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayapmu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan,
kita masuk dalam pelayanan firman. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Sebuah kesempatan kehidupan yang kami sedang nikmati detik ini. Kami boleh duduk, berdiam diri, tidak sibuk dengan segala sesuatu yang menjadi aktivitas harian kami. Tapi kiranya bukan hanya fisik kami yang sedang menenangkan diri, tetapi hati dan pikiran kami juga. Sehingga kami boleh dimampukan untuk berjumpa dengan firman-Mu, agar kami juga semakin dikuatkan menjalani kehidupan ini. Yang saat ini rasanya kami semakin merasa terasing, semakin kurang gairah, dan semakin merasa kesepian karena kondisi yang sedang kami jalani saat ini. Izinkan kami membuka hati kami sehingga kami bisa merasakan kasih Tuhan di kehidupan ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Selamat pagi buat kita semua. Semoga semua dalam kondisi sehat dan terus semangat menjalani hari-hari kita. Firman Tuhan bagi kita semua terambil dari Roma 12 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Dan mari kita membacanya bersama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang Dia anugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikianlah firman Tuhan, kiranya kita akan semakin diberkati ketika memaknainya. Haleluya. 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 Seperti yang sudah disinggung oleh Kak Febri, tema kita adalah aku, kemampuanku, dan emosiku. Berbicara tentang kemampuan atau kelebihan adalah hal yang sulit. Karena seringkali kalau kita diminta untuk mendaftarkan apa kelebihanmu, butuh waktu yang lama untuk merenung. Tetapi apa kekuranganmu, cepat sekali kita menulisnya. Jadi ketika seseorang mampu mengenali kemampuannya dan bangga, artinya dia bisa mengenal siapa dirinya dengan baik. Dan itu adalah hal yang positif dalam diri kamu. Misalnya kamu mengenal kelebihan kamu adalah saya punya kemampuan di bidang musik. Saya punya kemampuan di bidang akademik. Saya punya kemampuan mungkin sekarang entrepreneur, berbisnis, mulai belajar berdagang kecil-kecilan. Dan itu adalah hal yang baik. Dan terus kembangkan kemampuan kamu itu. Akan tetapi, sebagai anak Tuhan, mengenal diri ternyata bukan sekedar tahu kelebihan saya apa, kekurangan saya apa. Mengenal diri membutuhkan pengenalan akan ketajaman emosi. Ketajaman emosi berarti seseorang tahu betul apa yang dia rasakan. Dia tahu kalau dia lagi marah, dia tahu kalau dia lagi kesal, dia tahu kalau dia lagi gembira. Dan setiap emosi itu muncul disertai dengan tindakan atau ekspresi. Kalau kita lagi ngobrol dengan teman dan kita boleh lihat wajahnya, kita bisa lihat kan ekspresi dia. Oh, dia lagi marah nih.
Oh kayaknya dia gak suka deh dengan omongan aku. Atau dia lagi gembira nih, pasti ada sesuatu deh yang terjadi sebelumnya. Itu adalah hal yang baik. Berarti kamu bisa mengenali emosi seseorang dan jangan lupa kenali juga emosimu. Karena saat ini kadang-kadang saking jarangnya kita berinteraksi dengan sesama, kita sulit mengekspresikan emosi kita. Padahal itu adalah bagian dari diri kita sebagai manusia dan tidak boleh kita abaikan. Karena ketika seseorang bisa mengenal emosinya dengan baik, berarti seseorang itu sudah punya ketajaman dalam mengukur kemampuannya. Yaitu dia bisa mengenal kemampuannya apa. Dan kalau sudah mengenal, dia punya kemampuan emosi untuk menyadari, oh saya harus kelola kemampuan saya ini. Saya harus kembangkan lebih baik agar semakin meningkat dan semakin lebih baik. Dan yang ketiga, dia kemudian punya kemampuan untuk menyadari bahwa kemampuan itu harus disalurkan secara produktif dalam wujud tindakan. Misalnya kalau kamu punya kemampuan berbisnis, kamu segera buka usaha. Kalau kamu punya kemampuan musik, selesai kamu berlatih di kamar, mungkin lewat TikTok, kamu ingin, wah tidak bisa sampai di sini saja. Saya harus salurkan secara produktif. Mungkin bikin cover lagu, atau mungkin mulai rekaman, buat single dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika kamu menyalurkan, dibutuhkan yang namanya kemahiran emosi. Apa sih Kak kemahiran emosi? Nah, Kak kasih contoh seperti ini. Mari kita mengumpamakan diri kita ini supir dan kemampuan kita itu adalah kendaraan kita. Kita bisa saja pilih kendaraan untuk gaya-gayaan. Contoh nih, kalau kita membuang sampah, kita sadar. Berarti kemampuan kita adalah kalau buang sampah dan sampahnya besar berarti pick up dong atau truk. Tapi sayangnya bisa keliru juga ternyata. Kita bisa terbawa oleh emosi yang tidak stabil. Kita pikir, bagaimana kalau saya pakai mobil sport? Bagaimana kalau saya pakai mobil mewah? Akhirnya karena tidak memiliki ketajaman emosi itu, kemampuan kita tidak berfungsi dengan baik atau bahkan mubazir dan berlalu begitu saja. Sehingga tidak jarang kalau kita dengar orang dewasa atau orang jauh lebih tua dari kita akan bilang, dulu saya itu ya bisa lo nyanyi, bisa lo main musik ini, bisa lo olahraga ini. Tapi sayangnya karena kendaraannya tidak dipakai dengan tepat, sia-sia, sekarang udah gak bisa, itu dulu aja. Dan sehingga itu, jika itu terjadi, tidak jarang itu mendatangkan penyesalan. Dan oleh karena itu saat ini kalau Tuhan kasih kesempatan buat kita merenungkan, kita jangan mengalami penyesalan-penyesalan seperti itu. Nah, untuk menjadi supir yang mahir dan bisa memilih kendaraan dengan baik, dibutuhkan ketajaman spiritual. Apa itu ketajaman spiritual? Yaitu seseorang bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Ketika dia bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya setiap hari, dia bisa bertanya dalam 2 pertanyaan seperti ini. Bagaimana ya perasaan Tuhan Yesus akan sikap dan perilaku saya? Apakah ini sikap yang merugikan orang lain, menyakiti orang lain, mengecewakan orang lain, mengecewakan Tuhan, mengecewakan keluarga saya, dan sebagainya. Dan pertanyaan kedua, apa yang Tuhan Yesus ingin saya lakukan, khususnya dengan kemampuan atau talenta yang sudah Dia titipkan kepada saya saat ini. Karena jika kita lakukan 2 kepekaan positif tadi
dan menyadari kehadiran Tuhan Yesus, tidak akan ada namanya over pede atau bangga berlebihan. Karena yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita atau keinginan kita. Kalau begitu, pertanyaan selanjutnya, dan ini adalah pertanyaan yang akan diberikan kepada anak-anak Tuhan. Ketika dia menyadari kemampuannya, dia menyadari talentanya, dan kemudian dia mengembangkannya dan menyalurkannya secara produktif, kita tidak sampai di situ. Ada langkah yang lebih lanjut yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Yaitu apa yang Tuhan kehendaki atas kelebihan saya. Apa yang Tuhan inginkan lewat talenta saya. Karena setiap talenta yang Tuhan titipkan kepada kita harus kita salurkan hanya untuk kepada Tuhan dan kepada sesama. Oleh karena itu, Tuhan mengajak kita membagikan talenta kita itu sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita menjadi sosok yang positif bagi orang lain dan mendatangkan sukacita bagi orang lain. Jadi langkah selanjutnya adalah kita berbagi kelebihan dan menjadi dampak positif bagi orang lain. Karena ketika kita membagikan, kita tidak saja mendatangkan sukacita, tetapi juga mendatangkan berkat bagi sesama. Dan itulah yang Tuhan kehendaki ketika kita mau mengembangkan kemampuan atau talenta kita. Hati-hati ketika kemampuan itu ternyata menyakiti orang lain, membuat orang lain tersinggung atau tidak nyaman dengan kita. Atau bahkan orang lain tidak ingin berinteraksi dan bekerja sama dengan kita. Padahal kemampuan kita itu dibutuhkan. Padahal kemampuan kita itu berguna. Tapi kenapa ya orang lain merasa tidak nyaman bekerja dengan kita. Kemudian kita tidak bisa bekerja sama dengan baik. Atau bahkan orang lain lebih cenderung memilih pekerja lain atau rekan lain yang mungkin kapasitasnya tidak sehebat kita. Itu sebuah warning dari Tuhan. Artinya ternyata kemampuan kita itu atau talenta kita itu sudah menyakiti orang lain. Dan jika sudah menyakiti orang lain, tentu sudah sangat pasti 1000% mengecewakan Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita. Oleh karena itu, mari dengan segala kemampuan kita, dengan segala talenta kita, kita juga mengasah kemahiran emosi kita dan kedekatan kita dengan Tuhan. Kita belajar jangan jadi pribadi yang over pede dan kemudian menjadi arogan, tapi kita juga belajar. Apa yang kita miliki ini semua adalah pemberian Tuhan dan harus kita salurkan kepada sesama dan kepada Tuhan yang sudah menitipkan kepada kita. Karena hati-hati, karena ketika kita terlalu over pede dengan kemampuan kita akan hancur dengan kesombongan kita. Dan pertanyaannya, apa gunanya kemampuan itu jika pada akhirnya tidak menjadi berkat bagi sesama? Mari adik-adik yang tercinta, kita kembali merefleksikan perjalanan kehidupan kita dengan segala paket lengkap yang Tuhan titipkan ini. Dan di atas segala itu, belajarlah kita jadi seorang yang mahir secara emosi dan mau memiliki kerendahan hati agar kita jadi berkat bagi sesama. Terus bertumbuh dan serahkan kehidupanmu di dalam Tuhan Yesus. Amin.
Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi rekan-rekan remaja pemuda yang berulang tahun pada tanggal 28 Februari sampai 6 Maret hari ini. Selamat ulang tahun, kiranya kasih kemurahan Tuhan senantiasa membentuk pribadi kita semakin lebih baik kembali. Kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami banyak sekali mendapatkan informasi untuk belajar mencintai diri kami. Tapi sebagai anak Tuhan, kami juga diajarkan cara mencintai yang benar. Dengan mengembangkan segala kemampuan dan talenta kami dan menjadi pribadi yang produktif. Tetapi di situ juga ada godaan untuk kami menjadi manusia yang over pede atau menjadi pribadi yang arogan. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan kami bahwa itu semua adalah berkat dan pemberian dari Tuhan. Oleh karena itu, kami harus mengolahnya dengan baik, menyalurkannya dan dengan penuh kerendahan hati mau menjadi berkat bagi sesama kami. Karena percuma jika kami menjadi seorang yang memiliki kelebihan yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa, tetapi hidup kami tidak menjadi berkat bagi sesama. Karena kehidupan kami sebagai manusia, Tuhan ajarkan untuk membagikan kasih-Mu lewat segala titipan yang ada di dalam diri kami ini. Tuhan, biarlah kami mau belajar memiliki kerendahan hati itu, mau belajar memiliki ketajaman emosi dan mengolahnya dengan baik, dan menjadi orang-orang yang peduli akan sesama dan mau menjadi saluran berkat. Tuhan, kami mohon ampun atas dosa-dosa kami. Terutama kami masih begitu mudah tergoda untuk jatuh di dalam segala kesedihan, di dalam segala kemurungan karena kondisi saat ini. Memang kondisi ini bukan saatnya yang mudah untuk kami jalani. Kami kehilangan waktu yang panjang dalam dunia mudah kami. Tapi kami juga melihat begitu banyak berkat Tuhan yang luar biasa. Kami masih boleh sehat, masih boleh bertahan, dan masih memiliki fisik yang kuat di tengah kehidupan yang dimana kesehatan itu adalah sesuatu yang berharga. Berikan kami ketabahan melewati hari demi hari dan terus berpengharapan ada Tuhan Yesus yang akan menolong kami. Dan khususnya bagi kami yang SMP dan SMA yang akan menghadapi ujian di minggu ini, mulai Senin sampai minggu-minggu ke depannya, berikan kami kekuatan dan semangat yang positif untuk belajar dan menyiapkan diri dengan baik, dan terutama mau bekerja dengan jujur di tengah begitu banyak kemudahan berlaku curang. Ajar kami menghormati diri kami dengan segala kemampuan yang Tuhan berikan dan mau mengembangkannya dengan baik dan tidak mencari jalan pintas. Kami juga berdoa bagi kami yang sedang berkuliah, yang sedang diperhadapkan dengan begitu banyak tugas dan tanggung jawab. Ajar kami juga untuk memiliki ketekunan
kesungguhan sebagai respon kami atas kesempatan pendidikan yang tidak semua orang boleh miliki. Dan terima kasih untuk berkat pekerjaan yang Tuhan berikan. Walaupun kadang-kadang pekerjaan itu membuat kami stres, kami juga merasa lemah dan sebagainya. Tapi biarlah ada Tuhan yang senantiasa menopang kami, menguatkan kami, dan terus belajar bahwa kesempatan kerja ini adalah rezeki, berkat Tuhan, dan kami boleh terus mengembangkan diri kami. Kami berdoa buat keluarga, orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih untuk kehadiran mereka. Tuhan tolong jaga, pelihara, berikan mereka kesehatan, damai sejahtera, dan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar semakin dimampukan melewati proses-proses peralihan dari pandemik menuju endemik. Semoga segala persiapan boleh berjalan dengan lancar, sehingga kehidupan kami boleh lebih baik, kami boleh kembali ke sekolah, kembali ke kampus, dan menikmati masa muda kami dengan kondisi kesehatan yang lebih baik, dan perekonomian juga boleh berjalan dengan lebih baik, di mana kesempatan bekerja bagi orang-orang yang membutuhkan rezeki boleh terus semakin terbuka. Tuhan, kami ingin sekali menaikkan begitu banyak doa, tapi kami belajar untuk percaya Tuhan yang akan selalu memberikan yang terbaik menurut ukuran Tuhan, yang kadang-kadang kami manusia memang sulit untuk mengerti, dan kami memaksakan ukuran kami bagi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami menyaksikan dan merasakan dan menikmati mujizat yang terus Tuhan hadirkan di tengah kehidupan kami. Ini kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang selalu berdoa dan selalu memohon hanya kepadamu. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Nanti teman-teman silahkan scan QR yang tertera pada layar Zoom teman-teman semua. Kita akan mendasari persembahan kita dengan Tawarikh 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Seraya kita mempersiapkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian, angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan, mari kawan ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang maha kudus, mari kawan ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan, mari kawan ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang maha kudus, mari kawan ajak teman bernyanyilah terus. Rekan-rekan diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat, kemurahan, dan juga rezeki yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah memberikan sedikit
dari banyaknya berkat, berlimpahnya rezeki yang Tuhan berikan kepada kami, kiranya kami dapat memberikannya dengan hati yang tulus, sehingga apa yang kami berikan ini dapat memperluas kerajaan-Mu melalui pelayanan di GKI Pastor ini. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami, hanya di dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Hari ini kita telah bersama-sama merenungkan bahwa kemampuan kita haruslah dikelola dengan baik. Selayaknya sebagai anak-anak Allah, kita membangun emosi yang konstruktif, bukan sebaliknya yang destruktif. Sebagai pengutusan, mari kita angkat pujian Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepinganku. Aku warisan, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan berkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Rekan-rekan dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Rekan-rekan semua bersyukur bahwa ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Kiranya firman Tuhan yang dibagikan oleh Kak Joyce dapat memberkati kita semua dan menjadikan kita pribadi yang lebih siap untuk mengelola setiap kemampuan diri. Kita bertemu lagi di ibadah minggu depan.
Untuk pengumuman dan lain-lainnya, nanti teman-teman boleh cek ya di grup WhatsApp lain atau grup yang lainnya. Masing-masing tentunya di Komisi Remaja dan Pemuda. Sampai jumpa lagi, selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.